Jadi selain aku aktif di Unifa, aku juga kemarin dapat penghargaan Youth Leader Influencer. Yang penting bisa ngomong dulu gitu. Bisa, Urusan ya. grammar, pronunciation itu bisa di belakangan gitu. Karena Harry Potter. Harry Potter Harry and Potter. Hermione Granger. Halo semuanya, annyeonghaseyo. Sekarang Trini lagi bersama salah satu, kalau bisa dibilang talent ya. Talent ini tuh sangat berbakat ya. Jadi aku mau up nih, kalau misalnya talent kita sore ini kerjanya tuh keliling dunia guys, tahu nggak? Semua negara pernah datengin nih. Secara tidak langsung maupun langsung ya. Nah sekarang kita lagi sama Halo, saya Rifki, atau Oke. nama lengkap saya Muhammad Rifki, biasa dipanggil Rifki. Terus umur saya 21 tahun. 21. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan strata 1, jurusan hubungan internasional. Wow, hubungan internasional ya. Bener, Berarti Kak? pantas nih kalau aku bilang kamu sukanya keliling dunia kan ya? Boleh dibilang gitu lah. Nah, kita mau tahu nih kesibukan Rifki sekarang tuh apa aja sih? Oke, jadi kesibukan aku saat ini selain kuliah juga aku sering banget ikut yang namanya kompetisi-kompetisi baik itu secara nasional ataupun internasional. Jadi Wow. aku sambil kuliah sambil ikut kompetisi untuk mengisi waktu luang gitu, Kak. Wah, keren banget ya. Iya. Kalau boleh tahu, Iki kuliah di mana? Jadi sekarang itu aku kuliah di salah satu kampus swasta di Makassar, namanya Universitas Fajar. Halo Universe. Oh, Unifa ya. Baru Universe tuh, halo Universe. Jadi aku Apa sekarang namanya tadi? Universe. Universe. Oke. Jadi sekarang aku kuliah di Universitas Fajar Makassar dan dengan jurusan hubungan internasional. Wow. Gitu, Kak. Berarti sekarang Iki udah di semester? Sekarang mau naik semester 4. Wah, semester 4 ya. Rencana targetnya Iki nih kuliah berapa tahun, Ki? 3 tahun boleh lah ya. Iya ya. 3 tahun tuh udah lumayan lama. Bener sih. Sebisa mungkin 3 tahun. Bener. Supaya kita lebih cepat dapat pengalaman juga kan di luar sana kan. Hidup harus bertarget kan. Betul sekali ya. Nah, Iki nih secara kan Iki udah semester 4 nih. Iya, Kak. Which is kamu udah 2 tahun kan kuliah, Udah. kurang lebih. Ketika kamu kuliah nih, ada nggak prestasi yang udah kamu sumbang ke Unifa? Apa aja? Ada, Kak, banyak. Luar biasa banyak. Oke, jadi selain aku aktif di Unifa, aku juga kemarin dapat penghargaan Youth Leader Influencer. Youth Wow. Leader Influencer itu salah satu prestasi yang aku capai di mana aku merepresentasikan universitas aku ini sebagai ini loh, aku loh, anak muda yang bisa mempengaruhi anak-anak muda lainnya untuk ikut berprestasi seperti saya gitu, Wow. Kak. Selain itu juga aku udah sering banget ikut lomba debat bahasa Inggris seluruh Indonesia dan juga aku sering ikut MUN itu, Kak. Nah, jadi aku Moon ya. iya, jadi aku masukin institusi aku di dalam pendaftaran aku mewakili universitasku gitu. Oh, seperti itu. Jadi Benar. itu luar biasa ya pengaruhnya ke hidup kamu ya. Alhamdulillah. Bisa dibilang. Bener banget. Nah, tapi kamu emang pada saat kamu terdorong nih kan untuk menjadi youth leader di Universitas Fajar ya, Iya. itu berdasarkan ada motivasi nggak sih atau memang itu passion kamu, Ki? Motivasi ada, passion ada. Jujur ya, aku orangnya ambisius, tapi ambisius Wow. aku dalam artian positif ya. benar. Jadi kalau misalnya aku ditanya passion, aku passionnya emang suka ngomong depan orang. Jadi aku suka mimpin orang gitu, Kak. Oke. Aku suka jadi pusat perhatian Wow. gitu. Tapi dalam artian positif nih. Benar. Jadi kayak prestasi sejalan dengan kuliah aku. Terus juga aku suka banget yang namanya bersosialisasi. Jadi mungkin itu yang ter-highlight di aku gitu. Sehingga universitas aku nobatkan aku sebagai youth leader influencer. Keren banget ya. Karena seperti yang kita tahu nih ya, anak-anak kuliah sekarang itu banyak kan di balik KP aja, Ki. Ya, Gitu loh. gitu Mereka, lah, Kak. iya kan? Mereka jarang mau show up. Mau sih show up ya, tapi cuma di dunia sosial media aja. Ya, nggak Gitu apa-apa loh. sih sebenarnya. Uh-uh. Kalian bisa juga show up di sosial media ataupun in real life. Ya, semuanya bisa-bisa aja. Iya. Tergantung dari pribadi masing-masing Benar. gitu. Jadi ada yang ekstrovert di sosial media, ada yang introvert di real life gitu ya. Bener banget. Kamu pernah ada maksudnya terbiasa untuk aku nggak semangat nih
Kayak misalnya gitu, misalnya disuruh ikut mewakili Nifa kan, sorry Pak, aku butuh waktu nih karena nggak semangat gitu. Pernah nggak sih? Dan itu bagaimana kamu supaya bisa stay motivated gitu? Karena kan secara influencer kan harus selalu terlihat bersemangat ya depan benar, Kak. teman-temannya. Itu gimana sih cara mengatasinya? Jujur Kak, kalau misalnya ditanya seperti itu, kadang aku merasa insecure apabila aku udah lihat orang-orang yang lebih hebat dari aku. Tapi aku nggak mau menutup diri. Dalam artian walaupun aku insecure, aku harus mencoba gitu. Dan aku harus membuktikan kalau aku ini tuh jauh lebih baik gitu. Jadi aku tipe orang yang selalu melihat sesuatu itu dari perspektif yang positif. Jadi kalau misalnya walaupun sesuatu itu negatif, tapi aku selalu lihat dari perspektif positif. Apa sih yang aku bisa ambil ke depannya gitu loh. Jadi walaupun hal itu sulit bagi aku harus coba gitu. Karena ya yang namanya berproses itu pasti akan ada kesalahan. Dan kesalahan ini yang mendewasakan orang. Betul. Ya nggak sih? Betul banget. Super sekali ya. Nah makanya dari itu aku ambil semua kesempatan. Bener banget. Aku coba semuanya. Dan dari percobaan itu aku belajar gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih ya, kayak pasti kalau misalnya kita kuliah di HI ya, hubungan internasional, pasti bahasanya tuh standarnya Inggris semua ya, kayak. Exactly. So we should know how to speak in English fluently, both writing or speaking. So you should understand actually what the people are talking about. Wow. Keren banget Inggris kamu. Belajar Kak, kuncinya belajar, latihan belajar. Saya hidup 26 tahun dan tidak sefasih Ike ya. Kenapa kok bisa ya? Terbiasa dengan lidah Makassar mungkin ya? Atau saya suka makan coto ya, makanya nggak bisa bahasa Inggris. Enggak juga Kak. Konsistensi ya. Konsistensi, kuncinya. Jadi kalau misalnya aku punya target, aku harus capai itu target. Nggak boleh enggak gitu. Wah. Jadi aku harus optimis dengan apa yang aku lakukan. Walaupun terkadang sulit ya, walaupun terkadang punya kendala, punya sesuatu yang bisa menghambat, tapi aku harus coba dulu nih gitu. Aku harus latihan, aku harus konsisten, aku harus pokoknya belajar terus gitu loh, sampai kita bisa. Itu yang bisa buat kamu meraih segudang prestasi itu ya, Ki. Apalagi yang di Moon itu kan yang kamu bilang. Bener banget Kak. Nah mungkin teman-teman nih belum pada tahu si Moon itu apa ya, Ki. Padahal Moon itu seperti yang kita tahu itu kontes internasional ya, Ki. Itu yang membawa kamu untuk mengenal seluruh dunia ya. Bener. Berjelajah seluruh dunia. Iya. Itu pengalaman kamu Moon itu dari mana, Ki? Boleh dijelasin singkat nggak, Ki? Oke. Jadi kalau berbicara tentang Moon, aku harus definisikan dulu nih. Moon itu apa? Jadi Moon itu adalah Model United Nation di mana di dalamnya itu kita menempuh pendidikan simulasi PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bener Kak? Bener. Jadi di dalamnya kita bernegosiasi, kita speech, terus kita bikin paper sendiri, kita pokoknya di dalamnya itu kita harus benar-benar menjadi representasi sebuah negara atau sebuah kawasan gitu loh. Jadi di dalamnya kita mewakili sebuah negara, contoh kayak Australia, Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi aku awal kenal Moon ini iseng doang Kak sebenarnya. Berawal dari iseng doang. Ya, tapi isengnya ini keberuntungan. Nah, jadi aku iseng, bener-bener iseng kayak aku cuman cek di sosial media, apa nih, kok keren, kelihatan keren, mau coba deh. Jujur, my very first experience, pengalaman pertama aku itu, aku kayak orang pelengak-pelengok gitu loh. Kayak, aduh ini orang ngomong apa sih gitu, ini bahas topik apa sih gitu. Ini kita bawa isu global apa nih gitu. Walaupun kita udah dikasih materi, kita udah dikasih guidelines gitu kan. Tapi aku terkadang waktu pertama aku terkadang bingung gitu, aku harus ngomong apa gitu. Jadi awalnya cuma iseng. Tapi dari situ seperti yang aku bilang tadi Kak, dari kegagalan tuh kita bisa belajar. Bener gitu. banget. Aku belajar dari kegagalan, percobaan kedua udah mulai baik, percobaan ketiga jauh lebih baik. Konsisten intinya. Betul ya. Jadi kamu nggak pernah menyerah nih ya. Jangan menyerah. Betul banget. Untuk prestasi kamu selama kamu di Moon itu apa aja sih, Ki? Jadi aku kemarin itu terakhir dapat penghargaan dari Asia Youth International Model United Nation, itu diadakan di Malaysia. Aku dapat penghargaan The Honorable Mention karena negosiasi terbaik aku bernegosiasi dengan beberapa peserta, kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh dunia, dan aku paling terbaik negosiasinya. Terus juga aku dapat penghargaan The Most Outstanding Delegates. Aku peserta yang paling terbaik, di mana di situ aku mendapatkan penghargaan itu karena atas kerjasama aku dan juga beberapa planning future-nya yang akan aku jalankan gitu Kak. Nah,
Sebagai seorang Muners ya, Ki ya, pasti kan kamu dengan negotiating ya, melakukan negosiasi, kamu representing semua negara yang kamu Bener, Kak. wakilin, itu pasti ada tantangan tersendiri dong ya. Banget, Kak. Dan itu mempengaruhi mungkin mood kamu ya, Ki ya, Iya. terkadang ya. Nah, cara kamu untuk mengatasi itu gimana sih, Ki? Oke Kak, kalau berbicara mengenai kendala pasti banyak ya, apalagi yang namanya bahasa Inggris. Ya, Nah, bahasa itu adalah alat komunikasi yang memang kita nggak bisa pungkiri, ini tuh sulit. benar. Apalagi bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Dalam Benar artian banget. bukan bahasa utama kita nih di Indonesia. Bukan bahasa keseharian. Tapi caranya aku untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu adalah aku belajar gimana caranya untuk bisa memahami isu-isu global yang terjadi atau yang ada di masa sekarang gitu Kak. Karena itu penting banget gitu loh. Itu bisa membawa kita menjadi individu yang jauh lebih paham akan problem sosial dan juga problem-problem yang ada di negara tersebut. Terus yang bisa aku lakukan juga itu untuk mengatasinya itu aku selalu berpikir bahwa aku ini bisa gitu loh Kak. Aku percaya diri aku bisa. Karena kalau misalnya aku nggak punya kepercayaan diri, itu tuh aku bakalan nggak bisa ngelakuin apapun. Jadi back to our stuff gitu loh Kak. Jadi yang bisa motivasi diri kita sendiri ya diri kita ya. Bener, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Bener banget. Aku jadi tertarik pengen belajar gitu kayak. Boleh Kak. Nah, tips bagaimana sih supaya kita tuh biar lebih fasih ya. Terus habis itu juga dalam keseharian itu gimana sih Ki biar bisa jadi kayak kamu lah gitu Ki. Ya, jadi banyak banget orang, Ki gimana sih biar bisa bahasa Inggris fluent gitu loh. Gimana Iya, sih bener. biar bahasa Inggrisnya kita lancar gitu. Nah, satu tips itu belajar pasti ya. Iya, belajar Kak. belajar, Tapi oke. belajarnya ini dalam bentuk apa gitu. Yang pertama, belajarnya itu kita harus benar-benar yakin untuk mengeluarkan kata atau berbicara. Yang penting bisa ngomong dulu gitu. Bisa, Urusan ya. grammar, pronunciation itu bisa di belakangan gitu. Karena Oh, gitu ya. itu adalah aspek penunjang sebenarnya. Walaupun itu utama, tapi jauh lebih baik kalau kita ngerti dulu, kalau kita bisa ngomong dulu dibandingkan kita mengedepankan grammar-grammar itu, Kak. Terus yang lain juga, tips yang bisa aku kasih itu adalah konsisten pastinya, Kak. Kalau misalnya kita konsisten, kita bisa terus-menerus berpacu pada satu tujuan, itu akan jauh lebih mudah untuk menggapai apa yang kita inginkan gitu, Betul Kak. banget. Semua Karena dimulai dari kebiasaan iya, ya. walaupun kita bisa bahasa Inggris tapi kita nggak konsisten ya percuma gitu. betul. Benar, makanya kalau kadang orang ngomong, aku udah belajar Ki, tapi aku belum bisa. Mungkin kamu nggak konsisten, Betul. mungkin kamu nggak banyak latihan, Iya, latihan. mungkin kamu nggak mencoba gitu. Intinya latihan dulu, coba dulu. Kalau masalah kesalahan ataupun kegagalan itu bisa diperbaiki lah ya. Betul banget. Mau Exactly. ngomong, mau nulis Iya. ya semuanya ya. Harus Tapi tuh, Kak. aku senang denger lagu Ki kalau aku. Nah, itu juga ngomong salah bahasa satu tips yang Inggris. paling bagus, Kak. Denger lagu, nonton movie. Aku dulu waktu awal-awal belajar bahasa Inggris, supaya aksen aku itu bagus, aku suka nonton Harry Potter, Kak. Wah, aksennya luar biasa ya. British kan Iya, ya? British, Nah, itu luar biasa. melatih juga listening kita nih. Melatih listening, melatih juga gimana kita ngomong, Bener gimana banget. kita bicara sama orang. Itu Bener tuh bagus banget. banget. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. And how again, Kak? Ada pepatah yang mengatakan, Allah bisa karena biasa. Betul banget. Kita bisa karena kita biasa. Sebenarnya kita bisa ngomong seperti itu. Iya, kalau Cuman kita biasa. perlu kebiasaan aja. Bener, makanya tadi aku bilang latihan dulu. Latihan, betul banget. Nah, terus habis itu aku tahu nih ya dari bisikan-bisikan netizen bahwa kamu Apa sekarang tuh? lagi sibuk nih. Justru Iya. kamu baru sempetin datang ke Takis ini gara-gara kamu sedang ngurusin pigeon ya. Iya benar. Jadi aku selain passionnya di Moon, The Better, dan juga lainnya itu aku juga suka banget sama yang namanya kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Walaupun Oke. itu mungkin identik dengan perempuan ya, Kak, tapi aku mengambil sisi positifnya. Betul banget. Apa nih sisi positifnya, Ki? Melatih public speaking, Wow. kepercayaan diri, Betul. confident-nya orang kayak gimana. Nah, itu penting banget buat aku, Kak. Dalam artian aku melihat mereka menjawab pertanyaan, oh aku bisa tiru nih. Gaya mereka berpikir, critical thinking mereka tuh seperti apa. Wow, jadi seorang pigeon itu betul-betul harus cantik luar dan dalam ya. Exactly. Kak, ya. 3B, Kak. Oh, 3B. Apa tuh 3B? Silakan. Brain. Brain, oke. Beauty. Beauty, kecantikan. Behavior. Wah, behavior ya. Benar. Attitude ya.
wajib tuh. Itu utama tuh, attitude tuh paling utama. Di atas segalanya lah kalau attitude. Oke. Kita mau tahu nih ya, terutama mungkin teman-teman Iki yang belum dengar sesuatu tentang Iki yang tersembunyi ya. Kita mau buka-bukaan. Oh, boleh. Buka-buka apa tuh ya? Boleh. Fakta tentang yang kita belum tahu tentang kamu. Oke. Apa sih, Ki? Boleh dong kita dengar. Mungkin ini fakta yang menarik ya, Kak. Mungkin nggak menarik. semua orang tahu. Oke. Bahkan semua orang nggak tahu. Aku orangnya malas belajar. Malas belajar. Tapi dalam artian kalau mau ujian. Kalau mau ujian aja. Kalau misalnya mau ujian terus belajar tuh, tiba-tiba blank, lupa, nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau nulis apa, gitu. Karena yang Jadi kamu tertanam di otak nih hilang semua, gitu loh. Oh gitu ya. Habis mandi langsung hilang. Oh ya ampun, ikut kesiram air. Kesiram air, bener. Nah, ada fakta lain nggak kayak tentang kamu yang mesti kita tahu lagi? Orang taunya tuh aku pendiam. Pendiam. Tapi sebenarnya aku cerewet, terus kemudian, Kak. Oh, really? Jadi aku cerewet, bener-bener cerewet kayak cewek, tapi seorang Iki ya? Iya, aku cerewet. Jadi aku suka ngoceh gitu, Kak. Ngoceh tentang apa tuh, Ki? Apa aja. Dan ke siapa aja? Ke siapa aja. Wah. Kalau aku udah kenal deket. Tapi kalau nggak kenal deket ya udah aku diam-diam doang. Kamu jaga image ya. Iya. Nah, terus juga aku kemudian, Kak. Kemudiannya ini dalam artian kalau misalnya aku udah nggak suka ya udah I will let it go gitu loh. Biarin aja ya. Nah, itu bagus sih, Ki. Nah, iya. Iya, jadi bagus sih, Kak. Tapi kalau bisa enggak lah ya. Kalau bisa ada diubah. plus-minusnya mungkin ya. Benar. Kita boleh tahu juga nggak, Ki, moto atau quotes yang menginspirasi kamu itu apa sih? Dari siapa? Atau kamu punya sendiri? Aku pernah baca buku, Kak. Dan di dalam buku itu kutipannya kayak gini. I believe that the greatest source of happiness is the ability to be grateful for the simplest thing in life. Artinya, saya selalu percaya bahwa sumber kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan. Wow. Iya nggak sih? Sangat menyentuh. Nggak boleh ngeluh. Bener, apapun yang terjadi tetap bersyukur gitu loh. Karena Tuhan bakal ngelihat kalau orang ini bersyukur bakalan dikasih lebih. Bener Intinya banget, gitu. betul. Ya nggak sih, Kak? Betul. Itu juga ada dalam nasihat agama ya sebenarnya ya. Semakin kita bersyukur, semakin kita dikasih lebih ya. Benar. Apalagi kalau kita minta ya, pasti dikabulin dah tuh. Iya. Saya akan berdoa nih semoga bisa bahasa Inggris dengan fasih seperti itu ya. Amin. Semua orang punya kesempatan, Kak. Bener ya. Mau umur berapapun itu ya, semua punya kesempatan. Ages is just a number. Oh, It's not a limitation to do anything. bener banget. Iya nggak Jadi sih? umur itu Hanya sekedar hanya angka aja bukan ya. batasan. Bukan batasan kita untuk lakukan apapun Iya. ya untuk kedepannya ya. Bener banget. Itu sangat menginspirasi ya. Harus. Nah, mungkin itu aja ya, Ki. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan, yang aku bisa Thank you kasih. so much. Terima kasih Taki Smart Friend yang udah undang aku ke sini. Terima kasih juga buat Iki yang Terima sibuk kasih. banget dengan podcast kecantikannya. Sudah menyempatkan diri bermain di podcastnya kita. Amin. Thank you juga. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, mungkin sekian dari kami ya. Itu Ya, aja kali ya. itu aja mungkin ya. Sampai jumpa. Bye.